Sebenarnya ini adalah fakta yang menarik, karena kadang orang tidak tahu. Ternyata, pahalanya orang yang berpuasa itu melebihi pahalanya orang yang mati syahid di dalam medan perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bifi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali limpahan rahmat serta anugerah yang Allah telah berikan sampai saat ini. Allah mengizinkan kita untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Para pemirsa LD TV, inilah yang tentunya kita nanti-nantikan sebagai umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, menunggu pengampunan dari Allah, serta harapan rahmat yang Allah berikan untuk kehidupan kita selanjutnya. Yang terpenting lagi, tidak lupa kita perlu mengingat dasar hakikat kenapa kita diberikan kewajiban untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Termaktub di dalam surat Al-Baqarah nomor surat 2 ayat 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan untuk kalian, seperti hal yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Tujuannya agar kalian bertakwa kepada Allah. Kemudian diperkuat di dalam hadis Nabi, di dalam Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim, dan mengingatkan kepada kita, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara, 5 hal yang kita kenal dengan istilah rukun Islam. Yang pertama, syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu syahadat mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah beserta hambanya Allah. Yang kedua yaitu iqamis shalah, mendirikan sholat. Yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, ini yang bertepatan dengan momen bulan ini, yaitu wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir wahajil bait, haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabilan, bagi mereka yang mampu di dalam jalannya, kendaraan maupun bekalnya. Inilah yang menjadi dasar asas kenapa kita harus berwajib puasa kepada Allah. Ya, kemudian yang tidak kalah penting, para pemirsa sekalian, untuk bisa menjalani puasa ini tentunya kita membutuhkan motivasi serta dorongan agar kita tetap semangat dalam menjalani puasa kita. Karena terkadang manusia, kalau hal yang abstrak itu susah untuk membayangkan. Jadi kita berikan motivasi sesuai dengan sabda Nabi yang dicantumkan dalam Sunan Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah meletakkan hadis ini 2 hadis sebelum Kitabul Fitan. Kalau misalnya sesuai dengan cetakannya, Darul Kutub Al-Ilmiyah, ini diletakkan di nomor hadis 3925, yang berasal dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Tolha bin Ubaidillah. Beliau menceritakan sesungguhnya ada 2 orang laki-laki yang datang kepada Nabi dari kafilah Baliyin, desa Baliyin. Keduanya langsung insaf secara bersamaan masuk Islam. Salah satu dari keduanya memiliki tekad jihad fisabilillah yang sangat kuat, ingin berperang membela habis-habisan di dalam agamanya Allah. Kemudian dia berangkat perang dan dimatikan syahid dalam keadaan itu. Salah satunya lagi diberikan sempat hidup oleh Allah setahun kemudian, masih diberikan kesempatan 1 tahun hidup. Kemudian dia juga dimatikan oleh Allah. Lalu Tolha berkata, saat aku bermimpi, aku melihat keduanya dan bertemu keduanya tepat berada di depan surga. Keluarlah malaikat penjaga surga, kemudian mengizinkan orang yang paling terakhir dimatikan untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Kemudian dia keluar kembali dan mengizinkan orang yang dimatikan syahid untuk masuk ke dalam surga. Jadi ini ada perbedaan. Orang yang mati syahid dinomor 2-kan daripada orang yang matinya dalam keadaan biasa. Dimasukkan terlebih dahulu ke dalam surga. Kemudian malaikat itu balik ke Tolha bilang, Irji fa'innaka lam ya'ni laka ba'du. Tolha, engkau belum saatnya untuk masuk ke dalam surga, karena pada situ memang masih dalam mimpi. Kemudian di pagi-pagian,
Tolha pas bangun, bilang cerita sama sahabat. Sahabat juga heran, wah kenapa ya? Orang yang mati syahid di nomor 2 kan masuk ke dalam surganya. Sampailah berita tersebut kepada Nabi. Nabi mengatakan, kenapa kalian bisa mengherankan terhadap hal itu, kejadian hal itu? Para sahabat nanya, Nabi, lelaki yang satu ini kan luar biasa, membela habis-habisan di dalam agamanya Allah. Berperang, kemudian dia mati dalam keadaan syahid. Sedangkan yang satu, ini dimasukkan terlebih dahulu daripada lelaki yang mati syahid tadi. Kenapa bisa seperti itu Nabi? Kemudian Nabi mengatakan, bukankah rojul yang ini, lelaki yang ini masih diberikan sempat hidup setahun kemudian? Para sahabat berkata, iya Nabi. Lantas pasti dia akan menjumpai bulan Ramadan. Dia berpuasa di dalamnya, dia melakukan sholat sunnah, dan sebagainya untuk meningkatkan amal ibadahnya. Para sahabat berkata kembali, iya Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, fama bainahuma aba'adu mimma bainas sama'i wal ard. Maka bandingan keduanya ini antara rojul yang mati syahid maupun rojul yang mati dalam keadaan menjumpai bulan puasa Ramadan, bandingannya seperti langit dan bumi. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa sebenarnya ini adalah fakta yang menarik, karena kadang orang tidak tahu. Ternyata pahalanya orang yang berpuasa itu melebihi pahalanya orang yang mati syahid di dalam medan perang. Kenapa hal ini bisa terjadi, para pemirsa sekalian? Karena tentunya Allah menilai seberapa besar dia bisa melawan hawa nafsunya. Berbeda dengan orang yang berperang. Kalau berperang, dia akan melihat musuh secara fisik yang nyata. Kalau misalnya kita berpuasa, kita sangat betul-betul mempertahankan keimanan kita untuk melawan hawa nafsu kita. Menahan lapar, menahan haus, terlebih lagi yang paling penting, menahan segala hal yang membuat hawa nafsu kita itu terpancing untuk masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, kita mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan hal ini supaya kita tetap termotivasi, terdorong. Mungkin saja ini adalah amalan terakhir kita. Sesuai dengan sabda Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu goda. Beramallah kalian untuk dunia, memperkerjakan pekerjaan dunia, sekolah, bekerja, dan sebagainya, aktivitas dunia, seakan-akan kita masih hidup selamanya. Tapi beramallah untuk akhirat, ibadah, melaksanakan syariat, seakan-akan kita akan mati besok. Maka dari itu, kita berusaha memantapkan puasa kita di bulan ini, berusaha senantiasa menetapi kesehatan kita, menjaga kekuatan dan staminanya agar bisa tetap ngepolkan ibadah di bulan puasa Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kita senantiasa sehat, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita pengampunan dan ibadah yang lancar sampai bulan puasa ini selesai. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.